adalah tugas kami organisasi administrasi internasional, dan saya Muhammad Iswan sebagai ketua dari kelompok 5. Saya Hana Nopasa Fitri. Saya Ernida Kristi. Saya Elisa Romani. Nama saya Segiorli. Untuk Yayasan Sekata, Bapak pernah mengurus kasus terbesar apa dalam organisasi ini? Pernah kita nangani berbagai macam kasus sebenarnya. Kalau dibilang besar, semuanya besar. Cuma terkadang masalah yang sering kita hadapi itu kan jarang sekali, hanya sekitar 10% orang yang bersedia direhab gitu, ya kan? Hanya sekitar sekian persen, sisanya ya butuh intervensi ya gitu, butuh entah itu karena vonis atau seperti apa. Cuma terkadang yang kita hadapin, oke, klien udah mau menjalankan program rehabilitasi misalnya ya, itu hal yang luar biasa ya, karena tadi kakak bilang nggak semua orang yang mau direhab kan gitu. Nah, saat orang itu menjalankan program rehabilitasi itu muncul masalah, pasangannya minta cerai. Nah, terkadang kita kan namanya kita nih sebagai pihak layanan kan paling tidak harus bisa memberikan maksimal layanan itu seperti apa. Ini terkendala kita dalam artian kita nggak bisa, ibu yang bercerai. Ya kan, kita bukan apa ya, bukan dewa lah seperti itu. Artinya dia punya masalah, oh tenang aja kamu rehab, gampang aja kamu udah bakalan ditinggalkan. Nah itu kan menjanjikan kan gitu. Terkadang kendala-kendala itu yang sampai kita dan lakukan pendampingan itu. Contoh lagi, misalnya ada yang dari vonis SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung, terdakwa setelah itu divonis dan hasil vonis dia harus menjalankan program rehabilitasi. Karena kendala kita ya memastikan bahwa orang itu tidak melakukan outstanding, misalnya lari dari facility, sedangkan fasilitas kita udah penuh main di sana. Belum pernah kita pagarnya cuma pagar setinggi itu, tingkat untuk orang itu melarikan diri besar kan gitu. Nah, terkadang pertanggungjawabannya itu yang ibaratnya kita harus ekstra benar-benar gimana caranya, karena hasil putusan sidang dia harus menjalankan rehabilitasi di Sekata seperti itu. Atau saat menjalankan program rehabilitasi tapi tiba-tiba karena mungkin tidak ada kepastian hukum yang berlaku, tiba-tiba kasus hukumnya dilanjutkan. Kadang kita menghadapi masalah-masalah seperti itu. Kalau untuk presentasi tingkat untuk melarikan diri itu pasti ada ya, tapi dalam 1 tahun itu 2% sampai 3%. Karena apa tadi saya bilang, jadi semua orang-orang yang menjalankan proses rehabilitasi mau direhabilitasi. Apa saja Pak yang menjadi komitmen anggota Yayasan Sekata ini dalam dunia internasional?
salah satu pembuktian komitmen teman-teman yang ada di Skata ini untuk isu internasional ya. Yang pasti kita menjalankan program ya, mulai dari mungkin proposal seperti ini. Nah, ini kebetulan hampir Desember ya selesai, kita tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan webinar seri 2, berarti udah yang kedua kan. Terkait tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Jadi fokus kita itu 1000 pelajar. 1000 pelajar terbagi beberapa sekolah termasuk Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Tarakan. Nah, di situ kita memberikan edukasi terkait bagaimana sih caranya untuk mempromosikan kesehatan perilaku. Seperti itu, hingga dia dalam mahasiswa juga ada, mahasiswa biasa kemarin itu dari itu limit atau gitu yang ikut. Nah, di situ salah satu pembuktian bahwa teman-teman sebenarnya bukan hanya duduk di atas meja saja, dalam artian kita juga selain melayani program rehabilitasi tadi saya akan bilang gimana nih caranya nih biar yang 1000 orang nggak pakai nih, karena selama kita kalau hukum ekonomi kan semakin banyak permintaan kan semakin banyak barang itu dibuat. Nah, yang target kan otomatis kan kalian. Kalau saya ini ibaratnya kasarnya maksudnya paling 4-3 tahun lagi jadi apa sih? Tapi yang menggantikan Manula siapa? Ingat loh, di tahun 2030 itu Manula, bukan Manula ya, orang tua lah yang lepas dari masa-masa produktif itu 60-70% loh. Kalau bukan kalian lagi generasi genre katanya kan gitu kan. Ayo, siapa yang ini kan? Nah, itu salah satu